Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini ya, di hari Senin 3 Februari 2025, kita masih bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Mohon maaf ya, beberapa hari ya, mungkin hari tidak bisa mengupload video ya, dikarenakan sedang dalam perjalanan ya di hari Jumat, kemudian sampai di Jogja hari Sabtu ya, dan banyak kesibukan hari Sabtu dan hari Ahad hari ini ya. Dan alhamdulillah bisa diberikan kesempatan lagi untuk menjumpai para sahabat-sahabat ya, saudara-saudaraku yang ada di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Kita masih melanjutkan ya pembahasan kita tentang perilaku makan, kesehatan dan Islam. Sebelumnya sudah kita sampaikan tentang beberapa pendapat, argumen baik dari tinjauan keilmuan, kesehatan, dan juga dari tinjauan Islam tentang kebiasaan kita makan 3 kali sehari, bahkan juga ada yang makan 5 sampai 6 kali sehari ya. Dan pada hari ini kita mencoba untuk membahas tentang pendapat-pendapat yang lebih berpihak, lebih cenderung atau lebih menganut ya pemahaman tentang tidak perlunya kita makan 3 kali sehari. Kalau dari sisi Islam ya, teladan Nabi, ternyata tidak semuanya juga sependapat dengan pendapat yang sudah kita sampaikan ya, tentang konon Islam juga menganjurkan untuk makan 3 kali ya. Tapi yang saya baca dari setidaknya 3 pendapat ya. Yang pertama ini adalah dari Sinem Akbulak ya, 2019 ya. Jadi menurut penelusuran dia ya, anjuran dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang cenderung untuk mendukung tentang tidak perlunya kita makan 3 kali ya. Beliau tidak makan lebih dari 2 kali bahkan ya, dan artinya maksimal 2 kali ya, dan memastikan bahwa salah satu makanannya terdiri dari makanan ringan seperti kurma. Nabi menganjurkan makan malam meskipun hanya sedikit. Jangan tinggalkan makan malam meskipun hanya segenggam kurma, karena meninggalkannya dapat melemahkan seseorang ya. Dari Ibnu Majah. Ia mendefinisikan makan malam sebagai makanan kedua dan terakhir pada suatu hari, dan harus dimakan setelah matahari terbenam atau segera setelah sholat Isya. Jadi tidak terlalu malam, karena memang sehabis sholat Isya Rasulullah SAW itu biasanya langsung untuk tidur ya, segera tidur, tetapi kemudian bangun lebih awal. Nabi Muhammad SAW telah memberikan banyak contoh tentang gizi. Beliau menyoroti bahaya obesitas ya, dengan mengatakan bahwa apa yang paling aku takutkan dari umatku adalah perut buncit, kesiangan, dan kemalasan. Jadi saya kira ini fenomena yang
banyak terjadi di hari ini ya, perut buncit, kesiangan dan kemalasan ya. Jadi kita bisa melihat ya generasi muda sekarang ini ya, bahkan juga generasi tua banyak yang kesiangan dan juga kemalasan ya. Jadi malas itu menjadi sesuatu yang ya hari-hari ini sering menghinggapi banyak orang ya, walaupun berkali-kali para motivator selalu mengatakan jangan malas, jangan malas, jangan malas, tetapi kenyataannya hari ini masih begitu banyak orang yang bermalas-malasan. Hal ini terjadi beberapa tahun yang lalu, jadi ternyata itu sudah sebenarnya juga fenomena lama ya, bukan hanya hari ini. Saat ini obesitas misalnya merupakan epidemi yang melanda seluruh dunia dan prevalensinya hampir 2 kali lipat ya, di lebih dari 70 negara sejak tahun 1980. Jadi kira-kira ya belum sampai 50 tahun ya, 45 tahun itu jumlahnya sudah 2 kali lipat. Pada tahun 2015 ya, total anak yang obes dan orang dewasa yang obes, jadi untuk anak itu ada 107,7 juta anak dan 603,7 juta orang dewasa mengalami obesitas. 75% dari populasi dunia mengalami kelebihan berat badan. Jadi obesitas jumlahnya tadi dan 75 itu mengalami kelebihan berat badan. Harus dibedakan ya, antara ada perbedaan antara obesitas dengan kelebihan berat badan, overweight ya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi obesitas itu lebih di atas overweight ya. Jadi kalau untuk overweight itu jumlahnya sudah mencapai 75%. Obesitas bersama dengan dislipidemia dan hipertensi merupakan salah satu faktor utama dalam penyakit kardiovaskuler. Penelitian telah menunjukkan bahwa olahraga serta waktu dan frekuensi makan cukup efektif dalam mengendalikan berat badan. Ya, lagi-lagi untuk mengendalikan berat badan yang harus dikendalikan yang pertama adalah olahraganya dan juga frekuensi makannya. Mengenai tata krama di meja makan, Nabi bersabda, tidaklah manusia mengisi wadah apapun yang lebih buruk daripada perutnya, dan cukuplah bagi anak Adam untuk memakan apa yang dapat menyangga punggungnya. Sepanjang 65 tahun hidupnya, Nabi tidak pernah meninggalkan meja makan dalam keadaan perut kenyang atau makan sebelum merasa lapar. Beliau menganjurkan agar makanan tidak ditelan tanpa dikunyah, sebuah kebiasaan yang beliau pertahankan sampai di akhir hayatnya. Dengan menolak duduk di meja yang menyediakan beberapa jenis makanan, Nabi kita terkadang tidak dapat menemukan apapun untuk dimakan. Tidak ada pula informasi bahwa Nabi kita pernah makan siang. Jadi menurut pendapat Sinem ya, Akbulak ini, bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah ada informasi tentang beliau makan siang ya. Jadi ini berbeda pendapat dengan beberapa waktu yang lalu yang mengatakan Rasulullah juga makan 3 kali ya. Desakan Nabi untuk mengurangi makan ya, waktu makan tampak sangat bijaksana. Mengurangi waktu makan tidak hanya menyebabkan lebih sedikit kejadian obesitas, jika disertai dengan pengurangan asupan karbohidrat, hal ini juga dapat menyebabkan penurunan kadar kolesterol total dan juga LDL jahat. Dan mempertimbangkan frekuensi dan waktu makan, maka sangat penting untuk menjaga waktu makan. Secara umum, orang yang sarapan cenderung memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami kenaikan berat badan dibandingkan orang yang tidak sarapan, dan juga risiko penyakit jantung yang jauh lebih rendah. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kandungan makanan memiliki dampak yang sama besar terhadap lipid darah dan insulin seperti halnya frekuensi makanan. Meskipun kita tidak dapat sepenuhnya menjelaskan dampak satu faktor terhadap kesehatan fisik, kita cukup yakin bahwa frekuensi makan berkaitan dengan waktu makan dan jenis makanan yang dimakan. Persyaratan utama Nabi tentang makanan adalah makanan yang halal dan bersih serta bermanfaat bagi tubuh ya. 2 kali makan
beliau adalah sarapan dan makan malam. Ya, tadi yang disebutkan tidak ada makan siang menurut pendapat ini. Ya. Singkatnya, jumlah asupan dan cara makan yang diusahakan Nabi adalah mengaluskan sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara dari Tirmizi, dan menyelesaikan makan tanpa merasa kenyang. Semakin banyak sains menunjukkan bahwa ini mungkin merupakan nasihat yang baik. Ya, jadi inilah satu pendapat yang cenderung untuk mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu makan itu maksimal hanya 2 kali, bukan 3 kali, apalagi 5 atau 6 kali. Demikian salah satu pendapat, ya nanti akan kita lanjutkan dengan pendapat yang lain bagaimana sesungguhnya makan itu sebaiknya berapa kali, dan siapa saja yang berpendapat untuk makan cukuplah maksimal 2 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.